Bicara tentang pesepak bola yang memiliki loyalitas tinggi terhadap klubnya, kompetisi Liga Italia Serie A mungkin bisa dijadikan sebagai salah satu pusatnya. Ada banyak contoh pesepak bola yang enggan meninggalkan klub yang sudah membesarkan nama mereka, walau ditawari kontrak fantastis dari klub-klub yang lebih mapan di luar Italia. Dari Paolo Maldini, Javier Zanetti, Del Piero, hingga Pangeran Roma, Francesco Totti, merupakan contoh nyata kesetiaannya terhadap klub yang membesarkan namanya. Namun barangkali kalian lupa bahwa masih ada nama Antonio Di Natale. Kisah kesetiaannya dengan Udinese patut untuk diceritakan. Berlainan dengan keempat nama di atas yang membela klub-klub mapan di Liga Italia Serie A, jalan karir yang ditempuh Di Natale justru bak anomali. Tak sekalipun lelaki kelahiran Naples ini memperkuat tim mapan dalam kancah sepak bola. Sosok yang mengawali karirnya bersama Empoli itu tercatat telah membela Le Zebrete selama 12 musim lamanya. Dan berikut adalah sepenggal kisah singkat tentang kesetiaan Antonio Di Natale dengan klub semenjana namun paling ia cintai. Kesebelasan asal Tuscany, Empoli, menjadi tempat Di Natale menimba ilmu dan mengasah kemampuannya sebagai penyerang jempolan sejak tahun 1994. Di Natale sendiri memperoleh debut profesional pertamanya pada 26 Januari 1997 saat Empoli bersua Cremonese di ajang Serie B. Menariknya, pelatih yang memberi Di Natale kesempatan tersebut adalah Luciano Spalletti. Namun keberadaan sejumlah penyerang senior di tubuh Empoli saat itu, semisal Massimiliano Capelli dan Carmine Esposito, membuat manajemen klub memilih untuk menyekolahkannya terlebih dahulu. Dalam rentan waktu 1997-1999, ada 3 kesebelasan yang disinggahi Di Natale buat menjalani masa sekolah, yakni Iberzola, Varese, dan Viareggio. Meski demikian, Di Natale menjadi sosok penting untuk membantu Napoli ke kasta Serie A pada musim 2001-2002. 16 golnya membantu Empoli untuk finish di urutan keempat klasmen Serie B. Itu sudah cukup untuk mengamankan 1 tiket playoff ke Serie A. Nahas bagi Di Natale pada periode awal bermain di Serie A. Bersama Empoli, ketajamannya mengalami inkonsistensi. Usai mencetak 13 gol di musim 2002-2003 dan mengantar Empoli finish di peringkat ke-13, torehan gol Di Natale merosot menjadi 5 gol saja pada musim 2003-2004. Mandulnya Di Natale pada musim kedua berlaga di Serie A membuat Empoli terjerembab di peringkat ke-17 klasmen akhir dan harus rela degradasi ke Serie B. Menyadari bahwa Di Natale punya kemampuan lebih, kesebelasan dari timur laut Italia, Udinese langsung mengamankan tanda tangan dari pria berpostur 170 cm itu. Di Natale diproyeksikan untuk menjadi partner David Di Michele dan Vincenzo Iacunta di lini depan. Uniknya, ada campur tangan Spalletti lagi dalam proses kepindahan Di Natale ke Stadion Dacia Arena. Pria yang berkepala plontos yang saat itu duduk sebagai allenatore Udinese menjadi sosok yang amat getol, meminta klub untuk merekrut bekas anak asuhnya tersebut. Awal kedatangannya di Udinese, Di Natale tak mendapat sambutan yang baik. Berlatar belakang pemain Serie B, Di Natale dianggap tak mampu bersaing di level tertinggi Serie A. Namun semua omong kosong itu ditepis oleh Di Natale. Di musim pertamanya, Di Natale membantu Le Zebrete finish di urutan keempat Serie A, sekaligus mengamankan 1 tiket di ajang Liga Champions. Bermain bersama 2 striker hebat, keterampilan dan kemampuannya dalam mencetak gol kian meningkat. Beberapa kali ia menjadi pencetak gol terbanyak klub di kompetisi kasta tertinggi Serie A. Bahkan Di Natale juga membangun reputasi sebagai pemain yang memiliki aura pemimpin.
tepatnya pada tahun 2007. Ia ditunjuk sebagai kapten klub. Di Natale pun menjelma menjadi pemain yang sangat dihormati bersama Udinese. Performanya yang kian meningkat membuat Di Natale selalu mencetak 2 digit gol setiap musimnya. Musim terbaiknya datang pada tahun 2010 dan 2011. Tua-tua keladi barangkali menjadi istilah yang tepat untuk menggambarkan performa Di Natale. Kala itu ia menyabet sepatu emas Serie A dengan torehan 29 dan 28 gol setelah berusia 30 tahun. Pergantian satu pelatih ke pelatih lainnya bongkar pasang skuad yang dialami selama beberapa musim di dalam tubuh Zebrete tak membuat dirinya ingin pergi dari klub yang berdiri pada tahun 1896 tersebut. Performa yang luar biasa bersama Udinese membuat banyak klub yang datang termasuk raksasa Italia. Juventus salah satu peminat yang ingin menebus Di Natale, tapi ia tetap setia pada klub semenjana yang membesarkan namanya itu. Meski Udinese tidak pernah memenangkan trofi utama dalam 100 tahun lebih klub itu didirikan. Di Natale melewatkan kesempatan untuk pindah ke Juventus karena ia merasa kesuksesan bukan aspek utama dalam kebahagiaannya. Ex penyerang timnas Italia itu tak mengindahkan tawaran berharga dari Juventus. Meski La Spezia Signora menggaransi sebuah trofi, Di Natale hanya bergeming. Ia lebih memilih bertahan karena lebih menemukan kebahagiaan bersama Udinese. Selain Juventus, Guangzhou Evergrande yang kala itu dilatih Marcelo Lippi dan beberapa tim yang tengah membangun reputasi di Major League Soccer juga sempat menggoda kesetiaannya. Namun demi kecintaan dan keluarga, Di Natale tak mengambil kesempatan itu. Ia enggan menggadaikan kebahagiaan dan keluarganya di Udinese hanya untuk uang dan trofi. Sikap ini terinspirasi dari idolanya sekaligus rekan di timnas, Francesco Totti dan Alessandro Del Piero. Mereka berdua mengajarkan kepada Di Natale arti sebuah kesetiaan. Kesetiaannya terhadap klub Udinese menjadikannya sosok yang dihormati dan menjadi panutan di skuad Udinese saat itu. Jadi tak berlebihan apabila kita memuji kesetiaan dari Toto, sapaan akrab Antonio Di Natale. Di tengah godaan uang yang terus-menerus datang, hanya sedikit yang tetap setia di samping klub mereka dan membantu tim mencapai ambisi mereka. Dan Di Natale adalah salah satunya. Pemain asal Italia itu juga pernah menerima penghargaan Fair Play dari Serie A atas tindakan terpuji di lapangan. Bagi Di Natale, sportivitas lebih penting daripada kemenangan yang diraih dengan merendahkan lawan di lapangan. Selain membentuk trisula mengerikan bersama Di Michele dan Ia Quinta, Di Natale juga pernah menjadi pasangan maut kala bermain bersama Alexis Sanchez dan Fabio Quagliarella. Kondisi ini juga berkontribusi terhadap ketajaman Di Natale tersebut kala menasbihkan diri sebagai capocannoniere alias pencetak gol terbanyak Serie A 2 musim berturut-turut. Di musim 2009-2010 dengan 29 gol dan di musim 2010-2011 dengan 28 gol. Berkat penampilan-penampilan hebatnya bersama Empoli dan Udinese itu, para pelatih tim nasional Italia pun tak bisa mengabaikannya begitu saja. Tercatat Di Natale punya 43 caps dan 11 gol bagi Gli Azzurri, serta turun di 3 turnamen megah, yakni Piala Dunia 2010 plus Piala Eropa 2008 dan 2012. Publik boleh saja mencibir bahwa Di Natale miskin prestasi di level klub. Ketika pensiun di penghujung musim 2015-2016 silam, Di Natale pun tercatat sebagai pencetak gol terbanyak ke-6 dalam sejarah Serie A dengan koleksi 209 gol. Dirinya berada di atas nama-nama penyerang yang lebih populer serta punya segudang titel juara seperti Roberto Baggio, Alessandro Del Piero, dan Filippo Inzaghi.
Harus diakui Di Natale adalah representasi sempurna jika sepak bola tak melulu tentang gelar juara. Dirinya adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang menjadi inspirasi bagi tifosi serta penduduk kota Empoli dan Udinese atau bahkan penikmat sepak bola dunia.